Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Inilah Pusat Arsip Indonesia bersama saya Satimin Sejati. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tata cara pemusnahan arsip. Sengaja tema ini saya pilih sebagai bekal teman-teman nanti kalau kembali lagi ke kantor. Kenapa perlu melakukan pemusnahan arsip? Yang pertama adalah kegiatan ini atau program ini akan sangat ekonomis. Saya menduga nanti kita akan mengalami pemotongan anggaran sehingga kita harus bisa memilih program-program atau kegiatan-kegiatan yang ekonomis. Selain ekonomis, ini juga bisa mendukung efisiensi, baik efisiensi tempat maupun efisiensi biaya. Yang ketiga adalah, yang paling penting adalah kegiatan ini dapat digunakan sebagai langkah preventif terhadap hilangnya atau tidak terurusnya arsip-arsip yang masih bernilai guna. Sementara arsip yang tidak bernilai guna bisa kita musnahkan. Nah, tentu dalam pemusnahan itu tidak bisa serta-merta begitu saja gitu. Khusus bagi kita yang bekerja di eh, kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga kearsipan perguruan tinggi, di pemerintahan daerah, di BUMN, BUMD, ada prosedurnya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, silahkan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel kearsipan. Mari kita mulai bahasannya satu persatu. Yang pertama adalah prosedur pertama adalah langkah pertama adalah membentuk tim penilai. Membentuk tim penilai itu biasanya dibuatkan semacam keputusan atau surat penetapan tim penilai. Setidaknya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah ketua yang dijabat oleh pimpinan unit kearsipan 1. Yang kedua adalah pimpinan unit pengolah atau pimpinan dari unit yang memiliki arsip atau unit yang mengusulkan arsip usul musnahnya. Yang ketiga adalah arsiparis. Itu minimum. Nah, saya menambahkan, merekomendasikan tim penilai tambahannya adalah minimal satu orang pejabat atau personel yang mewakili dari unit hukum atau legal. Yang kedua adalah pejabat atau personel dari unit pengawasan atau inspektorat atau SPI atau apapun lah kalian menyebutnya. Itu yang pertama. Jadi langkah pertama adalah membentuk tim penilai. Setelah itu, tim penilai bekerja melakukan penilaian terhadap daftar arsip. Tentu idealnya tim menilai melakukan penilaian dengan cara verifikasi langsung dengan menggunakan jadwal retensi arsip. Nah, setelah tim penilai bekerja, maka tuangkan hasil penilaian itu ke dalam sebuah notulensi. Jadi notulensi inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi unit kerja teman-teman untuk mengusulkan arsip usul musnah. Jadi ada dasar. Setelah selesai, maka berkirimlah surat kepada Kepala Arsip Nasional. Untuk kementerian dan lembaga BUMN itu beda-beda kasusnya. Untuk kementerian lembaga dulu yang tingkat pusat, maka semua arsip yang akan diusulkan musnah wajib berkirim surat ke Arsip Nasional karena nanti harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional. Sementara untuk teman-teman yang bekerja di pemerintahan daerah, hanya arsip-arsip yang retensinya di atas 10 tahun yang perlu mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional. Sementara teman-teman yang bekerja di BUMN dan BUMD tetap berkirim surat ke Arsip Nasional, tapi bobotnya beda. Dia hanya bukan persetujuan tapi pertimbangan bunyinya. Intinya adalah langkah yang kedua yang perlu dilakukan adalah berkirim surat kepada Kepala Arsip Nasional untuk meminta persetujuan pemusnahan arsip. Nah, surat ini nanti akan dilampiri dengan
pertama daftar arsip usul musnah, yang kedua adalah pertimbangan panitia penilai yang notulensi tadi, yang ketiga adalah JRA. Jadi suratnya dilampiri 3 hal gitu ya. Itu langkah yang kedua. Setelah itu, maka Arsip Nasional akan bekerja dan akan mengirimkan surat balasannya. Surat balasan ini kemudian dijadikan dasar. Nah, masuklah kita pada langkah ketiga. Setelah Kepala Arsip Nasional menyetujui usul musnah yang diajukan oleh teman-teman, maka langkah ketiga adalah teman-teman membuat surat atau SK keputusan yang menyatakan bahwa arsip ini ditetapkan untuk dimusnahkan. Dalam kasus yang saya berikan nanti adalah ada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor sekian-sekian tentang pemusnahan arsip keuangan. Gitu. Jadi setelah disetujui ditetapkan ulang oleh Menteri. Yang selanjutnya, setelah langkah ketiga selesai, maka setelah ada penetapan, kemudian dieksekusi fisik arsipnya, karena prinsipnya pemusnahan arsip itu bukan hanya memusnahkan fisiknya saja, tapi juga fisik dan informasi. Maka perlu ada berita acara pemusnahan arsip. Nah, berita acara pemusnahan arsip ini diperlukan saksi-saksi. Biasanya saksinya adalah dari yang punya arsip atau kepala unit kerja atau kepala unit pengolah atau kepala satker yang memiliki arsip satu. Yang kedua adalah dari bagian legal, ketiga dari bagian pengawasan. Itulah kenapa tadi saya menyampaikan atau merekomendasikan tim penilai tambahannya adalah dari unit legal dan dari unit pengawasan. Setelah dibuatkan berita acara, maka arsipnya bisa dilakukan dimusnahkan, entah cara dibakar ataupun dibuatkan bubur arsipnya, dibuat bubur kertas kalau itu sebuah kertas. Prinsipnya adalah memusnahkan arsip itu harus tidak bisa dibaca lagi, tidak bisa dikenali lagi fisik dan informasinya. Seperti itu prosedurnya. Jadi kesimpulannya adalah arsip yang dimusnahkan tadi dalam proses pemusnahan kemudian menghasilkan arsip-arsip proses pemusnahan. Arsip yang berasal dari kegiatan proses pemusnahan ini kemudian disimpan untuk menggantikan arsip-arsip yang dimusnahkan. Jadi misalnya yang dimusnahkan satu gudang, kemudian digantikan oleh satu berkas arsip kegiatan pemusnahan. Arsipnya terdiri apa saja? Pertama adalah keputusan untuk pembentukan panitia penilai. Kedua adalah notulensi rapat panitia penilai. Tentu ada daftarnya macam-macam. Yang ketiga adalah surat pertimbangan dari panitia penilai. Yang keempat adalah surat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional. Yang kelima adalah keputusan pimpinan pencipta arsip, pimpinan pemilik kalau kementerian ya menteri, atau mungkin bisa sekjennya saja. Kalau bupati wali kota mungkin bisa bupati atau wali kota, atau mungkin bisa sekdanya. Yang ketiga adalah berita acara pemusnahan dan daftar arsip yang dimusnahkan. Itu yang sekurang-kurangnya arsip yang tercipta dan itu wajib dijaga untuk menggantikan arsip yang dimusnahkan, sehingga nanti jika ada pihak-pihak lain yang mencari informasi dan informasinya ternyata ada di dalam arsip yang dimusnahkan, teman-teman bisa menyodorkan bahwa arsipnya sudah dimusnahkan dan sesuai prosedur, sehingga teman-teman terbebas dari sanksi yang ada di dalam undang-undang kearsipan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa stay safe, stay healthy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.